Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terakhir dari mata kuliah Kelembagaan Organisasi Sosial dan Kepemimpinan pada semester ini dengan topik strategi dan pengembangan kepemimpinan yang merupakan materi saya kira sangat penting bagi adik-adik sekalian, bagi mereka yang punya keinginan untuk menjadi pemimpin. Jadi seorang pemimpin yang baik itu salah satu syaratnya menurut teori yang kita sudah bicarakan ya beberapa kali yang Kamis yang lewat. Dia harus punya keinginan untuk menjadi pemimpin, itu salah satu. Jadi punya ambisi gitu, punya sehingga ada sebuah proses yang diawali dengan mungkin niat ya, kemudian ikhtiar, kemudian menjadi seorang pemimpin yang baik ya. Pemimpin yang yang akhirnya berprestasi dengan kriteria yang pekan lalu sudah saya jelaskan. Pada hari ini saya akan menyampaikan, ini ada mahasiswa baru nih, baru mendengar. Jadi didengar suara saya, nanti bisa direnung-renungkan gitu apa pengalaman menjadi pemimpin selama ini sesuai enggak dengan teorinya gitu. Baik. Ada saya awali materi pengembangan kepemimpinan ini dengan menjelaskan, ini sungguhnya sudah juga saya jelaskan, mitos kepemimpinan gitu. Jadi ada 3 mitos dalam teori kepemimpinan itu. Yang pertama adalah mitos the birthright. Mitos birthright ini maksudnya pemimpin itu dilahirkan gitu. Pemimpin itu adalah bakat, pemimpin itu adalah keturunan gitu. Jadi kalau di negara-negara kerajaan itu kan selalu raja berikutnya itu adalah putra atau mungkin juga putri dari raja yang sedang berkuasa gitu. Nah, mereka percaya bahwa pemimpin itu adalah dilahirkan, bukan dihasilkan. Jadi bukan dilatih, bukan ini, tapi dilahirkan. Itu mitos pertama yang disebut sebagai the birthright. Mitos yang kedua, mitos for all season. Berpandangan bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin, selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Kita sudah punya pengalaman di Indonesia, Malaysia juga punya pengalaman seorang pemimpin yang kita anggap berhasil, tidak mau kita ganti gitu. Jadi bukan salah yang bersangkutan, tapi masyarakat yang dipimpinlah yang sesungguhnya menghendakinya. Katakanlah Bung Karno sejak 45 sampai 67 ya. 66 67. Kemudian Pak Harto dari 67 sampai 98. Ya, jadi 32 tahun ya beliau memimpin. Itu karena ada mitos bahwa seorang pemimpin yang baik itu dia terus akan baik. Nah, ini sebabnya mengapa kemudian undang-undang dasar kita di amandemen sehingga presiden itu tidak boleh lebih dari 2 periode gitu. Karena ada mitos yang di dalam teorinya memang dipercayai oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, mitos the intensity gitu. Yang berpandangan bahwa
seorang pemimpin harus bisa bersikap tegas dan galak, ya. Karena pekerja itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. Jadi kita mengenal ada pemimpin-pemimpin yang memang istilahnya bertangan besi, gitu. Apa yang ingin rakyatnya kerjakan, yang dipimpin kerjakan, dia secara intensif kemudian berkomunikasi, ya, berturun langsung ke lapangan, dan orang-orang menjadi takut untuk tidak mengikuti apa yang beliau perintahkan, gitu. Itu namanya mitos the intensity. Jadi itu ada 3 mitos pertama yang harus dipahami. Terlepas dari mitos-mitos itu, materi kita pada hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang disebut sebagai apa yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengembangkan kepemimpinan. Apakah Anda seorang pemimpin yang dilahirkan, apa seorang pemimpin yang dilatih, dipilih oleh rakyat, ya, dan seterusnya. Apakah Anda bertangan besi dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kita harus paham bahwa untuk bisa mengembangkan kepemimpinan itu ada banyak sifat yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah keinginan untuk menerima tanggung jawab. Ini. Seorang pemimpin harus menerima tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dia miliki, gitu. Kemudian dia harus mengetahui apa resiko, ya, dari setiap pekerjaannya. Belajarlah menjadi pemimpin yang tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan mulai sekarang belajar menerima tanggung jawab. Jadi sifat pemimpin yang pertama adalah keinginan untuk menerima tanggung jawab. Jadi pemimpin itu memang, ya, sifat dasarnya harus orang yang memiliki rasa tanggung jawab, gitu, terhadap apa yang dia ucapkan, apa yang dia laksanakan, bahkan kebijakan apa yang dia keluarkan, ya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus realistis dalam menetapkan tujuan. Harus realistis dalam proses melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, wajar-wajar saja. Pengertian wajar dapat dilaksanakan adalah keinginan untuk melaksanakan, berusaha berikhtiar sesuai dengan kemampuan. Kita harus membuat tujuan yang realistis, dapat dicapai dan terus dapat ditingkatkan. Jadi saya pernah menjelaskan bahwa tujuan itu sifatnya idealis, tapi juga sifatnya dinamis. Jadi namanya kualitas itu menurut saya sifatnya dinamis dan bisa kita redesign sehingga proses pelaksanaan kepemimpinan kita itu terus berjalan, terus bekerja. Itu yang menjadi salah satu menurut saya dalam kepemimpinan itu harus kita sadari, gitu. Harus kita create tujuan-tujuan yang memang realistis dan dinamis sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, ketika kemudian dalam perjalanan kemampuan, kapabilitas organisasi, kapasitas kepemimpinan bahkan meningkat, ya tujuannya bisa disesuaikan lagi, gitu, untuk mencapai tujuan bersama yang lebih ideal. Itu yang kedua, mencapai tujuan yang realistis. Yang ketiga, bekerja keras dan bekerja cerdas. Seorang pemimpin harus bekerja keras dan rajin. Jadi tidak bisa pemimpin itu nganggur-nganggur saja, gitu, santai-santai saja. Jadi harus seorang pekerja keras. Pemimpin pasti menjadi contoh. Karena apabila dia malas, kemudian sering terlambat, pasti anak buahnya juga akan mengikuti. Jadi saya pernah berpengalaman menjadi
kepala Bapeda misalnya kan, kepala dinas. Ya saya menyadari bahwa saya pasti sebagai seorang kepala akan menjadi contoh bagi staf-staf saya gitu, bagi mereka yang saya pimpin. Oleh karena itu kalau saya malas, datangnya terlambat, sering tanpa ada alasan gitu, ya tentu anak buah juga akan begitu gitu. Makanya ada istilah P4 kan, pemimpin pergi, pekerja pulang gitu. Jadi kalau pemimpinnya begitu juga pulangnya, jadi datangnya harus tepat waktu, bahkan sebelum waktu, sehingga yang kita pimpin atau anak buah kita melihat bahwa kita juga orang yang menghargai waktu, kan kita menjadi contoh. Dan tidak cukup hanya bekerja keras gitu, harus juga kita punya ilmu. Nah ini kan pekan lalu, 2 pekan lalu sudah saya jelaskan bahwa seorang pemimpin juga harus terus belajar gitu, harus punya ilmu yang lebih dari anak buahnya gitu, lebih dari yang dipimpin, sehingga orang menghargainya karena keilmuannya juga gitu, bukan hanya karena galaknya, karena tadi itu intensitas kepemimpinan yang tinggi dan sebagainya. Jadi harus cerdas, bekerja dengan strategi dan otak, bukan hanya dengan otot. Yang keempat, bersikap objektif. Seorang pemimpin harus bersikap objektif, yaitu mengambil keputusan berdasarkan fakta, berdasarkan data yang rasional, bukan emosi dan tidak boleh bias. Itu yang disebut sebagai objektif. Seorang pemimpin tidak boleh gampang marah dan pilih kasih, memihak salah satu. Tidak tidak adil gitu. Pemimpin harus mengayomi seluruh anak buahnya dan harus menempatkan setiap anak buahnya dalam kedudukan yang sama. Pemimpin harus mempunyai alat ukur yang sama untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap anak buahnya dan tidak menggunakan standar ganda. Nah, juga harus menjadi perhatian. Dan ini salah satu syarat pemimpin kalau ingin berkembang. Jadi dalam teori pengembangan kepemimpinan kita harus bersikap objektif, tidak boleh ada anak buah kita yang kita perlakukan lebih dari yang lain. Kita harus punya alat evaluasi yang sama untuk semua orang. Jadi tidak boleh istilahnya menggunakan standar ganda gitu. Kemudian yang kelima, dapat menentukan skala prioritas. Kita mengetahui bahwa apa yang kita miliki sangat terbatas dan keinginan kita juga tidak terbatas. Inginnya banyak sekali. Tapi sumber daya kita kan terbatas. Ada batasan-batasan. Ini oleh karena itu, maka seorang pemimpin kalau ingin berkembang, kalau seorang kepala daerah ingin dipilih lagi, harus punya tadi itu ada ilmu. Kemudian dengan ilmunya dia harus bisa menentukan skala prioritasnya. Mana yang lebih dulu, mana yang boleh dibelakangkan. Karena tidak semua keinginan kita bisa kita laksanakan pada saat yang sama. Yang penting adalah pemimpin bisa membuat keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak atau oleh sebagian besar orang. Bagaimana membuat skala prioritas yang terpenting bagi Indonesia, apakah jangka pendek, mana yang jangka menengah, mana yang jangka panjang. Kemudian yang keenam, kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi kemampuan komunikasi seorang pemimpin ini juga menentukan apakah dia bisa berkembang apa tidak. Ada pemimpin yang mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ada orang yang pandai menulis, tapi ketika berkomunikasi secara lisan kurang pandai. Atau sebaliknya, kalau ngomong hebat sekali gitu, tapi kalau suruh menulis nggak bagus tulisannya gitu. Tapi yang penting dalam konteks kepemimpinan ini, ilmunya atau teorinya adalah harus punya kemampuan komunikasi. Harus dapat menyampaikan gagasannya kepada orang lain dengan baik tulisan maupun lisan. Atau salah satu. Mulailah menjadi pemimpin dengan belajar berkomunikasi dengan orang lain.
jangan pernah takut bicara, tapi berbicaralah dengan baik dan benar. Jadi ada orang yang susah sekali ngomong, itu takut sekali, takut salah gitu. Nah itu tidak baik. Pemimpin itu tidak boleh seperti itu. Pemimpin itu harus pandai berkomunikasi, tidak boleh takut bicara, tapi ketika berbicara, bicaranya harus baik dan benar. Sehingga orang suka kepada Anda. Salah satu karakter pemimpin yang kita pelajari pekan lalu itu, harus Anda punya juga sense of humor. Gitu. Jadi jangan tegang terus gitu. Nah, ini yang apa namanya, sifat keenam yang harus dimiliki oleh seorang, kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketujuh, berorientasi ke masa depan. Jadi ini menjadi persoalan bagi banyak pemimpin kita, gitu. Dan kita bisa melihat mana pemimpin yang visioner, artinya dia memikirkan sesuatu masa depan beyond di luar, jauh ke depan lah gitu. Jadi ini beda, ada pemimpin yang berpikir di luar kebiasaan, thinking out of the box. Ada pemimpin yang visioner, yang memimpin dan punya visi, punya ilmu, dan melakukan sesuatu dengan tujuan jangka panjang untuk kebaikan masa depan yang jauh lebih penting. Ini namanya berorientasi masa depan. Bukan pemimpin yang hanya memikirkan hari ini saja, berorientasi hanya jangka pendek. Jadi yang tentu tidak bisa juga sembarangan. Untuk bisa kita menilai apakah seorang pemimpin itu visioner, juga berdasarkan keilmuannya. Karena bagaimanapun ketika kita membuat perencanaan jangka panjang, penyusunan perencanaan itu berdasarkan pada data dan fakta yang ada sekarang, berdasarkan kapasitas dan sebagainya yang dimiliki hari ini. Itu yang dipakai untuk memprediksi bagaimana kondisi di masa-masa yang akan datang. Saya pernah ke Belanda misalnya, konon di Belanda itu sudah memikirkan bagaimana nasib negaranya 100 tahun yang akan datang. Dulu ketika dia menjajah Indonesia, dia sudah memikirkan bagaimana apa yang dilakukan agar negaranya aman untuk 100 tahun yang akan datang. Dan apa yang dilakukan, dia membuat semacam bendungan sehingga air laut, bendungan itu bisa bertahan puluhan bahkan mungkin ratusan tahun, sehingga untuk ukuran air laut hari ini dia masih aman karena posisi Belanda kan Nederland di bawah laut. Nah sekarang dipikirkan untuk ketika nanti es di kutub utara sudah mulai mencair, berarti air laut akan meningkat. Nah seperti apa konstruksi dari bendungan yang harus dimiliki agar negaranya pada ratusan tahun yang akan datang masih tetap aman seperti sekarang. Itu namanya orientasi masa depan. Pemimpin yang visioner juga memikirkan hal-hal yang jauh ke depan, dan kesemuanya itu juga kembali harus berdasarkan pada ilmu, pada sains. Berikutnya yang ke-8, seorang pemimpin adalah mereka yang mampu membimbing, mampu mengarahkan orang yang dipimpinnya. Keterampilan ini memang sangat dibutuhkan karena kemampuan anak buah dan masalah yang dihadapi berbeda-beda. Kemampuan membimbing dan mengarahkan perlu dikembangkan dan ditingkatkan sehingga setiap anak buah mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Saya pernah menyampaikan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Jadi bukan dia berpikir hanya dialah yang boleh jadi pemimpin, setelah itu organisasi itu selesai, habis, gitu. Bukan.
Seorang pemimpin yang baik, dia juga memikirkan regenerasi. Oleh karena itu dia harus mampu memotivasi, mampu membimbing, mampu mengkader gitu. Dan ini pekerjaan yang given menurut saya, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang ke-9, berlaku secara bijak dengan kekuasaan. Banyak pemimpin besar yang akhirnya jatuh karena tidak bijak menggunakan kekuasaan. Kekuasaan yang besar cenderung sewenang-wenang dan korup. Inilah awal keruntuhan dari sebuah kepemimpinan. Jadi ketika Anda sudah mulai menyelewengkan kekuasaan, mulai tidak bijaksana memanfaatkan, menggunakan kewenangan kepemimpinan yang Anda miliki, apakah Anda given atau Anda dipilih dan sebagainya, maka ketika itu sudah dilakukan, itulah awal dari sebuah keruntuhan kepemimpinan. Jadi apabila kita ingin menjadi orang sukses, sudah sepantasnya kita mengendalikan nafsu kekuasaan, tidak boleh sewenang-wenang dan tidak korup. Mulailah belajar dengan bijak terhadap kekuasaan pada diri sendiri dan organisasi. Itu 9 perilaku atau karakteristik atau sifat kepemimpinan dalam rangka proses pengembangan kepemimpinan. Yang di Instagram kalau ingin bertanya boleh menulis ya. Boleh tulis, nanti saya baca, saya akan jawab. Yang di Zoom, kalau mau bertanya bisa interupsi atau angkat tangan. Saya persilakan. Adik-adik sekalian, Robert Greenleaf itu seorang penulis banyak tentang leadership, membuat 7 daftar checklist untuk mengetahui apakah kita sebagai seorang pemimpin telah mengembangkan jiwa kepemimpinan kita ke arah yang lebih baik atau tidak. Jadi ada 7 daftar checklist untuk kita mengetahui. Ini yang saya kira menarik juga. Di samping tadi secara teoritis ada 9 hal yang sudah saya sampaikan. Kalau kita atau kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang bisa dicintai oleh yang dipimpinnya, begitu. Dan itu sering kita lihat bagaimana pemimpin seperti itu yang betul-betul dicintai oleh rakyatnya. Ketika dia meninggal atau ketika dia turun dari jabatannya, kita lihat bagaimana rakyat yang dipimpin atau orang-orang yang dipimpinnya kemudian begitu bersedih hati, begitu merindukan kehadirannya. Itu untuk dapat mengetahui apakah kita termasuk pemimpin seperti itu. Robert Greenleaf menyampaikan membuat 7 daftar list. Yang pertama, mengetahui apa yang orang pikirkan tentang gaya manajemen. Jadi seorang pemimpin yang baik harus bisa dengan stylenya, dengan caranya mengetahui apa yang orang lain pikirkan. Bagaimana caranya? Tentu dengan membangun sebuah iklim yang memungkinkan orang mengeluarkan pendapat, yang memungkinkan anak buahnya memberikan pendapat, memberikan kritikan. Dia harus bisa menciptakan sebuah lingkungan yang santai, yang terbuka,
yang membuat orang bisa berkata jujur tentang apa saja, bahkan termasuk dengan jujur mengkritik sang pemimpin. Oh Pak, Bapak harusnya begini, Bapak harusnya begitu, dan sebagainya. Jadi, nah ini tidak semua orang bisa, tidak semua orang punya apa namanya kapasitas untuk mau menerima kritikan, untuk mau menerima masukan. Dalam pengalaman saya lihat banyak orang, banyak pemimpin yang egonya mungkin terlalu tinggi, sehingga kalau ada anak buahnya berpendapat, dia selalu sepelekan. Dia tidak mau melaksanakan meskipun baik usulan orang lain. Usulan itu harus datang dari dirinya baru boleh dilaksanakan. Ini salah satu style kepemimpinan yang tidak bisa orang lain pengaruhi, tidak bisa kita rubah. Tapi itulah dalam konteks bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan, ini harus kita pahami bahwa yang pertama menurut Greenleaf itu kita harus mengetahui apa yang orang lain pikirkan. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjadi pendengar dengan baik. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kita harus bisa mendengar dengan baik-baik ketika ada anggota atau anak buah kita berbicara kepada kita tentang apa saja. Jadi tidak boleh kita menutup telinga, kata bahasa kasar, terhadap apa yang anak buah kita, orang yang kita pimpin ingin sampaikan. Kita harus bisa menunjukkan rasa empati kita, gitu. Memberikan alternatif, memberikan solusi bila diperlukan. Kita harus bisa menciptakan harmoni ya, di dalam lingkungan kita. Itu sebabnya ada yang mengatakan pemimpin besar itu adalah pemimpin yang mau mendengar orang lain, mau mendengar anak buahnya dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus bertanya apakah kita sudah bisa membangun komunikasi yang efektif. Membiasakan komunikasi yang efektif ini akan menghasilkan kekompakan yang positif di dalam lingkungan kerja. Dan bertanggung jawab penuh untuk keputusan yang telah disepakati bersama. Ini juga sesuatu yang penting dan banyak pengalaman saya, mungkin ada adik-adik Anda juga punya pengalaman bahwa sering ada miskomunikasi, istilahnya. Sering ada miskomunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin, bahkan antara anggota yang dipimpinnya. Ini sebuah kelemahan. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik harus mampu membangun komunikasi yang efektif. Sehingga dengan komunikasi yang efektif itu, maka sebagai seorang pemimpin, kita dapat mentransfer, memberikan pemahaman kepada anak buah kita terkait dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Gitu. Sehingga yang kita pimpin memahami jalan pikiran kita. Memahami apa yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Kan pemimpin itu adalah orang yang memberikan arahan, orang yang memberikan guidance, kemudian orang lain melaksanakan apa yang dia inginkan gitu, untuk tujuan organisasi. Yang keempat, memiliki sikap low profile. Sikap low profile merupakan sebuah bagian integral dari keterampilan kepemimpinan yang berkembang dengan cara belajar untuk menghormati kemampuan anak buah, untuk menghormati anggota tim. Ini dikatakan, biarkanlah anggota atau anak buah kita mengambil keputusan atas masalah-masalah tertentu. Kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengerjakan apa yang menurut mereka sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan
program organisasi sesuai dengan yang kita arahkan gitu kata. Kita tidak boleh menjadi mandor. Ya, tidak boleh kalau ke perkebunan itu di hutan kan ada istilah mandor. Mandor itu yang eh, mandori ya, mengawasi dengan ketat apa yang dikerjakan oleh anak buah, oleh anak. Kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada mereka. Ini penting. Dan dalam pengalaman saya sebagai pemimpin, sikap ini menurut saya cukup efektif untuk memberikan keleluasaan kepada anak buah sehingga bisa menggunakan kapasitas yang mereka miliki, inner energi yang mereka miliki dengan untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang kelima, seorang pemimpin juga harus bisa memberi contoh, memimpin dengan contoh. Memang ini paling mudah gitu, tapi tentu tidak bisa semua hal kita harus kasih contoh. Baru orang bisa bekerja, ini sama dengan anak TK kalau begitu kan. Tapi intinya ada keteladanan, sehingga ketika anak buah kita mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya, kita bisa memberikan arahan. Dan di situ yang dimaksud. Kita bisa memberikan contoh, oh ini harus begini, harus begini. Kemudian dia kembali lagi, dan kita berikan kepercayaan bahwa dia sesungguhnya punya kapasitas, punya kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Yang keenam, kepemimpinan berbagi. Maksudnya adalah sebagai pemimpin, kita harus bisa mendistribusikan tugas-tugas kita, tugas-tugas organisasi di antara anggota tim yang ada, di antara anak buah kita, tergantung pada situasi dan kekuatan masing-masing individu. Kalau di dalam organisasi pemerintahan sudah jelas, undang-undang sudah ada mengatur, ada peraturan pemerintah, ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan sebagainya yang memudahkan kita sebagai pemimpin untuk membagi tugas ini, tanggung jawabnya siapa, tugas ini tanggung jawabnya siapa, siapa mengerjakan apa, itu sudah jelas. Tidak boleh dan tidak akan tertukar gitu, karena ada bagian-bagiannya, ada seksi-seksinya yang punya tanggung jawab, dan memang desainnya untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan tupoksinya. Karena sesungguhnya kalau tugas itu kita bagi dengan adil, kita bagi sesuai dengan proporsinya, maka semua orang akan bekerja, semua orang akan bergerak. Dan ketika banyak orang bergerak, tentu pekerjaan akan menjadi semakin ringan, kan? Yang ketujuh, evaluasilah keberhasilan atau kegagalan itu secara bersama-sama dengan anak buah. Jadi proses monitoring, proses evaluasi, kalau dalam bahasa minggu lalu saya sebut sebagai partisipatif. Secara bersama-sama gitu. Jadi kita mengevaluasi setiap pekerjaan itu bersama-sama untuk mengetahui seperti apa, apakah sudah sukses, apakah selesai, ataukah sebaliknya. Tanggung jawab utama kita adalah untuk memastikan keberhasilan dan bagaimana pengembangan yang terjadi pada kapasitas anak buah. Bagaimana peningkatan keterampilan mereka. Fokuslah pada membangun keterampilan, karena ini akan meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Jadi ketika keterampilannya sudah meningkat, kemudian mungkin ilmunya siapa tahu juga sudah meningkat. Nah, pada saat itulah kemudian dalam organisasi ada istilahnya promosi. Dia bisa kita berikan tanggung jawab yang lebih besar. Itulah salah satu bagian dari
bagaimana kita bisa mengembangkan kepemimpinan. Selalu mengevaluasi, kemudian kita mencermati, kemudian kita memotivasi, kita tahu apa yang sudah selesai, sudah menjadi lebih baik, kemudian kita berikan promosi kepada mereka yang memang sudah kapasitas, keterampilan, dan keilmuannya sudah meningkat. Yang terakhir pada sesi ini, saya akan menyampaikan 10 langkah untuk mengembangkan kepemimpinan. Ini sesungguhnya secara teknis mungkin ada yang sama, ada yang tidak sama dengan apa yang sudah saya sampaikan pekan lalu. Bahkan ada juga yang apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, secara teknisnya untuk bisa mengembangkan kepemimpinan itu ada 10. Ini menurut Robin Trehan. Ini bisa dicek di websitenya. Tapi saya lihat cukup menarik untuk bisa menjadi bahan materi kuliah kepemimpinan ini yang bisa diimplementasikan dalam proses atau dalam kerangka mengembangkan kepemimpinan. Baik, yang pertama adalah rendah hati. Banyak orang yang mendapatkan kekuasaan, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan kekuasaan itu dengan baik. Mereka begitu saja menyia-nyiakan kesempatan. Nah, sebagai pemimpin, untuk bisa berkembang, maka dia harus rendah hati. Artinya, kita harus bisa, low profile, tidak terlalu menempatkan diri di atas orang yang kita pimpin. Itu maksudnya, rendah. Beda dengan rendah diri. Ya. Ada pemimpin yang rendah diri itu tidak percaya diri, itu lain lagi. Rendah hati itu artinya ya low profile. Sehingga orang yang kita pimpin juga tidak terlalu merasa ada gap yang berlebihan. Nah, ini juga penting saya bisa bicara tentang ini ketika topiknya effective leaders pekan lalu. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan. Jadi yang tadi saya sampaikan, seorang pemimpin harus punya visi. Orang yang dipimpin itu mengetahui visi pemimpinnya. Ini dia yang menentukan tujuan. Tidak boleh seorang pemimpin kehilangan arah. Tujuan bisa saja tidak tercapai, tapi kita paham, oh ini tujuannya belum tercapai. Bukan tujuannya kemudian ngawur dan salah arah. Itu terkait dengan tujuan. Yang ketiga, punya karakter sebagai pekerja keras. Punya ambisi untuk menuntaskan tugasnya. Untuk mencapai tujuannya, menyelesaikan pekerjaan. Berusaha keras untuk mencapai yang terbaik. Tidak asal selesai. Tidak hanya asal tercapai, tapi harus sukses dan berprestasi. Jadi berusaha keras untuk mencapai yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah mempertahankan posisi Anda, posisi seorang pemimpin. Dia harus punya reputasi. Ketika seseorang mendengar namanya, maka orang akan mengkaitkannya dengan pekerjaan besar yang sudah dilakukan. Bagaimana bisa mengelola sesuatu yang besar. Sejarah itu menurut teorinya hanya mencatat hal-hal yang besar. Jadi kalau hal-hal yang
tidak besar, tidak monumental, tidak masuk dalam sejarah. Oleh karena itu pemimpin yang baik harus mampu menciptakan sejarah, menciptakan, melaksanakan pekerjaan yang besar, atau menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Yang mungkin orang lain, pemimpin yang lain tidak mampu. Itu maksudnya. Sehingga Anda akan terkenang, Anda akan diingat oleh orang, ketika nama Anda disebut, orang akan mendengar, oh, dia sudah mengerjakan ini dulu, dia yang menyelesaikan ini dulu, dan seterusnya. Berikutnya, belajar dari kesalahan. Jadi, istilahnya tidak boleh ada pemimpin yang jatuh pada lubang yang sama, gitu. Tapi tidak bisa juga, atau tidak sulit juga kita mencari pemimpin yang tidak pernah salah, gitu. Yang baik adalah pemimpin yang belajar dari kesalahan. Jadi jangan berputar-putar pada kesalahan yang sama. Berikutnya, berpikiran terbuka. Orang-orang di sekitar Anda mungkin memiliki sesuatu untuk dikontribusikan, dan dengan berpikiran terbuka, Anda akan memiliki peluang untuk berhasil yang tidak terbatas. Berpikiran terbuka itu artinya open-minded, kita terbuka pada pendapat orang, kita terbuka untuk belajar pada siapapun. Itu namanya berpikiran terbuka. Bukan close-minded, bukan orang yang berpikiran tertutup, hanya mendengar orang-orang tertentu saja, hanya mendengar informasi tertentu saja, dan sebagainya. Berikutnya adalah percaya diri. Ini lawan tadi itu tidak percaya diri, ya. Jadi orang pemimpin yang baik ya harus punya PD yang tinggi. Percaya diri, ini katanya, tidak membuat Anda lebih baik dari orang lain. Ini hanya menunjukkan Anda memiliki kelas dan karakter yang lebih baik dari orang lain. Kita harus yakin pada apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang memang benar, baik, dan benar. Berikutnya adalah memberi, bersedia untuk memberi. Sharing, giving. Jadi pemimpin yang baik, kalau bahasa sederhananya, tidak boleh pelit, baik secara materi maupun non materi. Jadi tidak boleh pelit terhadap ilmunya, tidak boleh pelit juga terhadap hartanya, gitu. Apa yang dimiliki harus bisa memberi, sehingga makin banyak orang yang dengan ikhlas hati kemudian melaksanakan atau menjadi followers, menjadi pengikut Anda, gitu. Ketika kita menjadi pemimpin yang selalu bersedia untuk memberi. Yang berikutnya sebelum terakhir harus memenuhi janji. Jadi amanah, ya. Dalam bahasa agama itu amanah. Kalau dia berjanji, dia penuhi. Jika dia mengatakan ingin melakukan sesuatu, dia lakukan. Jadi ini juga hal yang harus diperhatikan kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang berhasil, yang ingin mengembangkan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mendengarkan. Anda harus mau mendengar dan memahami apa yang dirasakan di sekitar Anda. Mungkin Anda pemimpinnya, ini katanya Pak Robin Trehan ini, tetapi perasaan mereka sama pentingnya seperti Anda. Artinya kedudukan dalam hal tertentu mungkin kita sama. Tapi karena kita pemimpinnya, tentu kita harus memiliki sesuatu yang lebih dari yang kita pimpin. Kita harus mau mendengarkan, bukan hanya didengar, kita juga harus mau mendengarkan, sehingga orang kemudian merasa Anda adalah orang yang cocok menjadi pemimpin bagi mereka. Saya kira itu hal-hal yang menarik menurut saya, yang sebagai pelengkap mata kuliah ini sebelum ujian akhir semester di pekan yang akan datang untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Dan saya selanjutnya akan buka kesempatan untuk bertanya
baik yang di Zoom maupun yang di Instagram, saya persilakan.